Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratusita dari kelas 12 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat alur diagram perpustakaan berbasis web. Yang pertama yaitu ada flowchart. Flowchart saya diawali dengan start, lalu daftar, lalu login. Lalu pastikan login berhasil atau tidak. Jika login tidak berhasil, maka tampilkan pesan gagal, lalu login kembali. Jika login berhasil, maka masuk ke menu dashboard, lalu cari buku, lalu pastikan stok buku tersedia atau tidak. Jika tidak, maka tampilkan stok buku habis, lalu cari buku lain. Jika stok buku tersedia, maka lanjut pinjam buku, lalu simpan tanggal pinjam, lalu baca atau gunakan buku. Jika buku sudah tidak digunakan, maka kembalikan buku. Pastikan kembalian bukunya tepat waktu atau tidak. Jika tidak tepat waktu, maka hitung denda, lalu bayar denda, lalu laporan data pengembalian buku, lalu finish. Jika tidak terlambat, maka finish. Yang kedua yaitu ada kelas diagram. Yang pertama yaitu ada kelas anggota. Kelas anggota memiliki relasi peminjaman. Satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman buku, yaitu one to many. Lalu, kelas buku memiliki relasi peminjaman, yaitu satu buku bisa dipinjam berkali-kali, yaitu one to many. Lalu, kelas petugas memiliki relasi peminjaman, yaitu satu petugas menangani banyak peminjaman. Satu petugas menangani banyak peminjaman, yaitu one to many. Lalu, kelas peminjaman memiliki relasi pengembalian, yaitu satu peminjam punya satu pengembalian buku. Satu pengembalian buku hanya untuk dari satu peminjaman, yaitu one to one. Lalu, kelas pengembalian memiliki relasi denda, yaitu satu pengembalian buku maksimal satu denda. Jika terlambat mengembalikan buku, satu denda hanya untuk satu pengembalian buku, yaitu one to one. Lalu, kelas petugas memiliki relasi laporan. Satu petugas dapat menerima banyak laporan pengembalian buku, yaitu one to many. Lalu kelas kepala perpustakaan memiliki relasi laporan, yaitu kepala perpustakaan melihat banyak laporan, yaitu many to one. Yang ketiga yaitu use case diagram. Di use case diagram ini memiliki 3 aktor, yaitu ada aktor anggota, aktor petugas, aktor kepala perpustakaan. Aktor anggota dapat melakukan pendaftaran, lalu login, lalu mencari buku, pinjam buku, mengembalikan buku, bayar denda. Untuk aktor petugas dapat melakukan daftar, lalu login, lalu melakukan mengelola data buku, lalu memverifikasikan peminjaman buku, lalu menerima pembayaran denda. Untuk aktor kepala perpustakaan melakukan daftar, login, lalu melakukan cek keterlambatan pengembalian buku, lalu menerima laporan aktivitas perpustakaan. Yang terakhir yaitu activity diagram. Yang pertama yaitu anggota melakukan daftar, lalu login,
Lalu sistem menyatakan login berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka anggota login kembali. Jika berhasil, maka anggota masuk ke dashboard lalu cari buku. Lalu petugas memastikan stok buku tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka sistem menampilkan pesan stok buku habis. Cari buku lain. Jika stok buku tersedia, maka pinjam buku. Lalu sistem menyatakan simpan tanggal pinjam. Lalu setelah simpan tanggal pinjam, anggota membaca atau menggunakan buku. Lalu jika buku sudah tidak digunakan, maka kembalikan buku. Lalu petugas memastikan apakah terlambat atau tidak. Jika tidak terlambat, maka langsung kembalikan. Finish logout. Jika terlambat, maka petugas menghitung denda dan anggota membayar denda. Lalu sistem menyatakan laporan data pengambilan buku. Setelah laporan data pengambilan buku, maka logout. Untuk kepala perpustakaan diawali dengan daftar, lalu login, lalu sistem menyatakan apakah login berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka login kembali. Jika berhasil, maka masuk ke dashboard, lalu sistem menyatakan menampilkan data laporan. Lalu kepala perpustakaan lihat data laporan peminjaman. Setelah lihat data laporan peminjaman, mengevaluasi data peminjaman. Setelah mengevaluasi data peminjaman, sistem menyatakan menyimpan status data peminjaman. Setelah itu memperbarui rekap laporan. Setelah itu kepala perpustakaan menyetujui pembaruan laporan. Setelah itu finish and logout. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari presentasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.